Hai semuanya, kembali lagi di Cast Dinamika Podcast. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih guys. Biasanya kita itu bersama dengan dosen ya, pembahasannya itu pasti berat dan teoritis mungkin gitu ya. Nah, kita kali ini kedatangan oleh mahasiswa, kenalkan Tegar. Halo semuanya, perkenalkan aku Tegar Prasetyo dari DKV Angkatan 23. Oke, Tegar, selama kamu berkuliah di sini nih, itu kamu aktivitasnya selain akademis ya, itu kamu ngapain aja sih biasanya? Berarti ini Tegar ceritain keseharian gitu ya. Jadi mungkin aktivitas Tegar itu selain ngampus, nugas, Tegar juga aktif di organisasi di luar kampus, itu namanya WIPOS. Jadi itu organisasi yang peduli sama nasib-nasib anak yang sorry to say kayak kurang beruntung, orang tuanya bermasalah atau broken home. WIPOS sendiri itu ada beberapa titik kayak di Wonokromo atau daerah-daerah yang emang perlu kita ada di situ. Oke, nah selain itu kamu juga ini nggak ikut kayak lomba-lomba gitu? Betul, jadi Tegar juga nyempetin diri di sela-sela liburan, terutama kayak liburan semester kemarin itu Tegar selalu nyari proyekan, terutama proyekan yang bikin pemikiran Tegar jadi lebih luas, karena di dalam perlombaan itu yang dicari bukan cuma menangnya aja, tapi proses di dalam perlombaan itu yang bikin Tegar amazed sama prosesnya. Oke, nah dengar-dengar kamu ini ikut lombanya tuh berkali-kali dan sering menang nih selama berkuliah di Universitas Dinamika ya. Nah, kira-kira apa aja sih lomba-lomba yang pernah kamu ikutin? Untuk keseluruhan lomba-lomba yang pernah aku ikutin sendiri itu sebenarnya banyak banget. Cuma mungkin dan nggak semuanya itu menang sebenarnya Kak. Jadi itu banyak banget juga lomba yang kalah, namun tidak terpublikasi mungkin ya kekalahannya. Jadi yang terpublikasi ini hanya menang dan menang. Aja, ya? Jadi mungkin orang-orang lihatnya oh Tegar menang terus, padahal enggak. Kalau dipresentasiin mungkin 60%-nya kalah, 40%-nya menang. Jadi kalau disuruh inget-inget lagi, Tegar kurang spesifik sih pernah ikut lomba apa aja. Cuma mungkin kategorinya aja kali ya. Tegar itu lebih suka lomba kayak business plan sebenarnya. Cuma di sini tuh konsepnya tuh sociopreneur, di mana tidak hanya menimbulkan keuntungan, tetapi juga menimbulkan manfaat untuk masyarakat. Jadi namanya sendiri sociopreneur, sosial dan planner. Gitu. Oke, nah lomba yang baru-baru ini kamu ikutin nih apa Tegar? Jadi lomba yang kemarin ini, Tegar itu ikut di lomba membuat kayak media pembelajaran itu di Unikom Bandung. Oke, nah mungkin bisa dijelasin ke teman-teman yang ada di rumah, kamu membuat apa sih untuk lombamu? Oke, jadi buat proyek kali ini, nama proyeknya itu Lu'ub Basirah, berasal dari kata bahasa Arab yang artinya permainan untuk mengembangkan pengetahuan atau wawasan, terutama wawasan agama Muslim. Jadi Lu'ub Basirah ini sebuah inovasi board game interaktif sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan tentang dasar-dasar dari agama Muslim untuk anak-anak 5 hingga 12 tahun. Gitu. Nah, oke. Ini kamu buat sendirikah semua ini atau sama tim? Oke, untuk proyek kali ini kebetulan lagi Tegar sendiri. Semuanya sendirian? Untuk semua desainnya sendiri, cuma ada beberapa emang bahan yang udah beli jadi. Kayak ini sebenarnya kan papan catur biasa yang Tegar modifikasi, Tegar pet, Tegar tempel stiker. Jadi nggak 100% ini Tegar bikin sendiri malu gitu. Enggak. Berarti ini mungkin dasarnya tuh seperti kayak catur ya. Betul. Dan permainannya ini seperti kayak monopoli ya. Betul sekali. Nah, kenapa kok kamu ingin mengangkat tema ini? Oke, jadi semua ini tuh sebenarnya berawal dari kasus nyata di mana setelah Tegar survei, ternyata pelajaran agama Islam itu jadi salah satu pelajaran yang membosankan dari POV siswa-siswa terutama di siswa sekolah dasar. Karena apa? Karena pelajaran agama Islam ini dianggap menuntut mereka agar menjadi apa yang diharapkan. Padahal tujuan pembelajaran agama Islam menurut beberapa jurnal juga itu setidaknya mereka dapat mengimplementasikan ajaran-ajaran baik yang di dalamnya. Tidak hanya sekedar paham dan juga hafal tentang ajaran-ajarannya, juga bisa mengimplementasikan. Nah dari situ Tegar itu mikir kalau kita itu perlu media pembelajaran yang tidak hanya sekedar teoritis. Karena anak-anak ini kalau misal dikasih materi, dia itu bakalan otaknya itu nggak 100% terserap. Beda halnya kalau kita itu belajar sambil bermain. Jadi di sini dari konsep belajar sambil bermain, Tegar berusaha mikir gimana caranya menggabungkan wawasan agama Islam ke permainan.
gitu. Oke, nah berarti ini kamu membuat board game-nya ini Betul. based on behavior-nya anak-anak zaman sekarang Betul. gitu ya. Nah mungkin bisa dijelasin nggak ini kalau misalnya kita main, nah terus kan ini ada beberapa mungkin materi ya, kayak nabi dan sahabat, akidah atau ibadah. Nah itu mungkin bisa dijelasin nggak itu gimana caranya anak-anak itu kayak, oh aku tahu nabi-nabinya itu ada berapa dan namanya apa aja gitu, gimana Oke, caranya? jadi ini mungkin kita tata. Coba kita main ya, biar tahu nih, kayak feel-nya kayak gimana sih main. Semuanya di sini udah ada tempatnya masing-masing, tempat kartu bersejarah, tempat nabi sahabat, tempat akidah dan ibadah, sama tempat perintah umum. Buat kartu langkahnya ini di luar dari papan permainannya. Setelah itu buat pemainnya dimulai dari kotak mulai. Jadi di sini ada 4 pion, jadi adik-adik nanti bebas mau pilih warna biru, kuning, pink, ataupun putih. Nah, setelah itu untuk mata uang dinarnya di sini ada 3. Jadi ada 1 dinar, ada 2 dinar, dan ada 3 dinar. Oke, bentar. Nah ini kan warnanya kan beda tuh, itu mungkin ada perbedaannya nggak? Jadi sebenarnya itu Tegar milih warna-warnanya juga warna-warna yang dasar yang masih dipahami sama anak-anak dan membuat permainan ini tuh berwarna. Tapi nggak ada maksud khusus dari 1 dinar kenapa diwarnain oranye, 2 dinar kenapa hijau, nggak ada. Berarti sama aja ya sebenarnya. Sama Cuma, aja. Biar menarik mereka untuk enjoy bermain. Betul. Gitu ya. Juga untuk penilaiannya udah ada di poinnya sendiri. Jadi 1 dinar 1, 2 dinarnya 2, 3 dinarnya 3 gitu. Jadi mungkin kita coba main nih Ayo Kak. kita main. Jadi ini buat kartu langkahnya itu sebenarnya konsepnya itu hampir sama seperti dadu, cuma saya tidak bisa menggunakan dadu dalam permainan ini. Jadi semisal kakaknya mau ambil kartu, Ini aku langsung ya ambil sendiri. bebas. Iya. Oke. Ini boleh dibuka nggak? Iya, langsung. 3. 3. Aku Jadi jalan ya ini? jalan 3 ke sini. 1, 2, 3. Nah, dapat kartu akidah atau ibadah. Nah, aku sebagai teman yang mau memberi pertanyaan ke kakak, ambilin kartu akidah dan ibadah dan membacakan pertanyaan. Apa yang dimaksud sholat sunnah mu'akad? Nah, kalau semisal kita tahu, kita bakalan, dan semisal kita berhasil menjawab itu, nanti kakak bakalan dapat 2 dinar. 1, 2. Nah, dinar ini harus kakak kumpulin. Oke. Di akhir permainan nanti, pemenangnya adalah pemenang dengan jumlah dinar terbanyaknya. Jadi nanti kan ada 4 orang nih, adik-adik yang mendapat dinar paling banyak, itu bakalan jadi pemenangnya. Cuma nggak sesimpel itu kawan-kawan. Di sini tuh ada yang namanya kartu perintah umum. Nah, perintah umum ini nggak ada hubungannya sama pelajaran agama sebenarnya. Ini adalah teknis Tegar supaya membuat permainan ini tetap berjalan. Jadi di perintah umum ini seperti kayak gini. Ada pengemis kelaparan, bersedekahlah seikhlasnya untuk membantu pengemis itu, berikan ke Baitul Mal. Jadi misal kita udah ngumpulin 3 dinar, terus kita ini harus sedekah sesuai dengan apa yang kita bisa. Kita mau sedekah 1 dinar. Jadi 3 dinar yang kita udah peroleh jadi 2 lagi. Nah, di perintah umum itu bakalan kayak gitu terus. Jadi perintah umum ini anggapannya lucu-lucuan, kayak semisal temanmu sedang kesusahan, beri teman kananmu 2 dinar. Jadi dinar yang kita kumpulin harus diberikan ke temannya. Jadi makanya akan berjalan panjang dan hampir semua kartunya ini nanti bisa terbaca. Oke. Gitu. Nah, untuk dapat giliran perintah umum itu waktu kapan? Jadi di sini ada nabi dan sahabat, tempat bersejarah, akidah dan Waktu di sini ya. Nah ada perintah umum. Ini perintah umum. Jadi semuanya itu kalau nggak salah jumlahnya udah sama semua. Gitu kotak-kotaknya. Terus ada beberapa kotak yang kalau di Monopoly kan setiap sudutnya ini ada penjara gitu-gitu. Nah di sini juga ada. Jadi di setiap sudut yang sini tuh kotak bebas. Jadi kita mau milih kartu apapun yang sekiranya kita jago di materi itu boleh. Terus kalau di kotak penjara kita bakalan dilewati 1 putaran kayak Monopoly pada umumnya. Di bonus 2 kali kita boleh mengambil kartu apapun yang kita mau. Nanti kan kalau bener itu semisal dapat 2 dinar. Karena bonusnya 2 kali berarti kita akan dapat 4 dinar. Kayak gitu. Nah sebelumnya kamu pernah nyobain ini ke anak-anak belum? Pernah, cuma tidak ada dokumentasi yang prepare. Jadi hanya sekedar kayak dokumentasi waktu itu kalau nggak salah asal foto gitu sih Kak. Karena emang kita itu tiba-tiba aja di depan kampung lagi rame adik-adik dan aku mau cobain ini ke adik-adik. Terus kita main, saking asik mainnya kita itu sampai lupa buat wah kayaknya ini bagus buat didokumentasiin. Jadi nggak kepikiran buat dokumentasinya. Asikan main ya. Iya.
sampai berapa round ya kira-kira kalau buat roundnya sendiri itu aku kurang paham ya. Cuma kalau nggak salah seingatku itu kita itu main biasanya anak-anak ini kumpul di kampung itu setelah mandi habis asar itu kan udah wangi-wangi tuh. Dia setelah mandi sampai mau maghrib. Jadi lumayan lama. Jadi adik-adiknya diulang-ulang dan emang bener setelah itu adik-adiknya dapat memahami materi ini tanpa belajar kata mereka. Padahal secara tidak langsung ini tuh sebenarnya belajar. Cuma adik-adiknya nggak ngerasa kalau ini mereka lagi belajar. Oke, tapi bagi adik-adik yang mau main ini paling nggak punya pengetahuan dasarnya tentang ini ya, tentang agama Islam ya. Untuk materinya juga udah Tegar riset. Jadi ini materi ini berdasarkan soal-soal ujian sebenarnya. Soal-soal ujian ada kelas 1, 2, 3. Jadi agama yang benar-benar dasar itu Tegar cari tahu lagi apa sih yang kira-kira terlalu spesifik sehingga tidak diketahui semua orang, nggak Tegar pakai. Yang umum-umum Tegar pakai gitu. Kamu riset ini kira-kira berapa lama, Tegar? Untuk risetnya sendiri, sebenarnya Tegar itu untuk produk ini itu 4 bulan. Cuma waktu di 4 bulan itu ada satu atau setengah bulan Tegar itu drop. Jadi dari 4 bulan itu sempat berhenti 1 bulanan. Kalau nggak salah di bulan ketiga. Jadi bulan ketiga Tegar nggak ngapa-ngapain. Tegar lanjutin lagi. Jadi totalnya kayak 4 bulan gitu. Dropnya itu karena mungkin lagi hektik kampus kah atau lagi buntu nih aku nggak bisa lanjutin ya. Jadi harus buat break ini. dropnya sendiri itu mungkin karena kesalahan Tegar sendiri. Jadi Tegar itu tipikal orang yang kalau nggak selesai nggak istirahat. Jadi mungkin Tegar itu sering beberapa kali kerja bener-bener 24 jam nonstop. Maksudnya bukan kerja konvensional, enggak. Jadi kan kalau pagi sampai sore kita di kampus. Selesai sore itu Tegar biasanya masih ada rapat segala macam. Nyampe rumah jam 8 nanti masih ngerjain sampai pagi ke kampus lagi. Jadi benar-benar istirahatnya itu di sela-sela jam mata kuliah aja. Jadi waktu di perpus Tegar itu nggak baca tapi Tegar tidur. Oh gitu, malah tidurnya malah di kampus ya. Oh, oke, berarti 1 bulan itu untuk full recharge ya. Betul. Istilahnya biar bisa dilanjutin. Karena emang udah tahu juga deadline-nya. Wah, deadline-nya ini nggak bisa nih kalau misal aku lebih lama lagi istirahatnya. Jadi Tegar harus selesai. Deadline-nya kapan nih? Sebenarnya Tegar itu kalau prepare lomba, Tegar itu setidaknya harus mengetahui lomba itu 6 bulan sebelum lomba itu dimulai. Jadi Tegar maksimal Tegar itu perlu waktu 6 bulan. Tapi kalau semisal mepet banget 3 bulan, insya Allah Tegar bisa selesaiin. Jadi waktu itu di 4 bulan itu Tegar udah kayak Tegar lupa kalau nggak salah ini lombanya itu di Agustus sebelum OKK kemarin. Nah itu Tegar itu mikir ini harus segera Tegar selesain walaupun belum deadline-nya karena nanti bakalan tabrakan sama timeline-nya OKK. Kan Tegar juga jadi panitia OKK, jadi ini Tegar selesain dulu. Nah baru OKK. Kamu pernah nggak sih kayak ngajak adikmu terus kamu kayak kasih tahu ini nanti kalau mau misal mau pemilihan warna itu kayak gini loh biar menarik. Oke, jadi anggapannya Tegar ini pernah nggak sih secara tidak langsung memanfaatkan adik Tegar untuk project gitu ya? Karena kan basically dia juga anak-anak. Jawabannya pernah, karena Tegar itu di produk yang masih Tegar belum spoiler, jadi di produk yang masih Tegar keep dan belum Tegar lombakan, ini tuh baru lagi ya ini ya? Iya. Oke, spoiler. Jadi di produk itu Tegar ini bahkan tanya ke adik Tegar, lebih bagusan bentuk yang ini apa yang kayak gini? Terus dia bilang lebih bagusan bentuk kayak gini. Karena apa? Sebenarnya anak kecil itu simple. Karena lucu. Cuma itu aja. Karena lucu. Sedangkan pemikiran Tegar yang udah hampir beranjak dewasa ini mikir, lah bagusan inilah, ini simple. Tapi karena target pasarnya ini anak-anak, kenapa? Karena lucu. Oke, Tegar ini ambil. Jadi Tegar juga beberapa kali sempat memanfaatkan adik Tegar untuk jadi bahan percobaan di project-project. Oke. Berarti kamu waktu nunjukin ke adikmu itu mungkin kamu udah buat mock up-nya gitu. Betul, ya, 2 desain yang berbeda gitu. Oke, nah terus waktu kamu buat desain-desainnya nih, ini kamu buatnya kayak gimana nih Tegar tahapannya? Oke, sebelumnya sebenarnya Tegar sendiri tuh nggak pinter-pinter banget dalam ilustrasi. Jadi sebelum buat ini, Tegar itu gambar sketsa manual dulu di buku gambar, Kak. Cuma dengan skala yang nggak sebesar ini tentunya. Jadi Tegar buat kotak-kotakannya dulu, nanti ini mau dikasih apa, kira-kira gambar Pak Kiainya itu mau gimana. Tegar cari referensi di Pinterest juga. Nanti akhirnya setelah jadi, baru Tegar coba pelan-pelan edit di Canva gitu. Apalagi sekarang Canva udah banyak banget fiturnya. Gampang banget juga ya. Gampang banget. Kita mau milih
pilih yang mau gimana aja bisa. Jadi buat orang yang bahkan tidak jago di ilustrasi sekalipun itu bisa mau buat apapun itu. Jadi dari situ Tegar ngedit di Canva, Tegar print, Tegar aplikasiin ke alatnya. Cuma mungkin ujiannya itu biasanya Tegar sendiri orangnya nggak teliti. Jadi udah ke print, loh ini typo. Jadi harus ngeprint lagi, harus dibenerin lagi kayak gitu sih. Ada beberapa yang typo. Nah Tegar, kan waktu yang jago keluruk itu kan juga sama aku nih ngobrolnya kita. Nah yang hydrobloom juga. Nah ini kan mungkin target pasarnya tuh sama ya, anak-anak gitu. Nah kenapa kok kamu target pasarnya tuh mereka? Oke, sebelumnya kenapa kok target pasarnya anak-anak? Sebenarnya Tegar itu berharap di Indonesia ini lebih banyak lagi mainan yang ramah anak. Karena mainan-mainan yang dimainin sama adik Tegar sendiri, itu jujur ya mungkin karena emang Tegar kurang memfasilitasi dia, itu tidak ramah anak. Kualitas mainannya juga buruk. Walaupun semisal Tegar berhasil beliin mainan yang bagus, sayangnya itu bukan made in Indonesia, Kak. Jadi itu buatan luar. Jadi Tegar sangat menyayangkan itu. Jadi Tegar berharap ada banyak sekali mainan-mainan yang bisa ramah anak dan itu made in Indonesia. Terus yang kedua, kenapa kok ini sering menyasar anak-anak yang berkebutuhan khusus? Jadi sebenarnya proyek pertama Tegar yang berkebutuhan khusus itu di Jam Jago Kluruk itu tadi. Itu yang paling lama dan menurut Tegar yang hampir yang paling berat. Waktu pertama kali Tegar survei, Tegar itu benar-benar kebuka matanya. Jadi waktu pertama kali Tegar ke SLB, Tegar itu benar-benar, oh ternyata ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Nah dari situ ngeliat mereka seneng banget dibuatin jam tangan itu, ketawanya mereka, Tegar itu mau ngembangin lagi ke semua aspek. Kan anak-anak SLB ini ada banyak cabangnya, ada yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita. Tegar itu pengen masuk ke semua tuna-tuna itu tadi. Tegar mau lihat dampak Tegar di mereka itu ada enggak. Sampai akhirnya Tegar bisa ngerasain deket sama mereka dan emang life is beautiful. Jadi kita harus mensyukuri apa yang udah kita punya. Dengan itu, dengan Tegar sering ke SLB, Tegar itu jadi lebih bersyukur dan Tegar juga bisa nunjukin ke adik Tegar terutama, ini loh, kamu itu harus lebih bersyukur karena ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Sebenarnya secara teoritis kayak gitu sih, Kak. Tegar, kita kan keasikan ngobrol nih, bahas tentang karyamu sama karyamu yang sebelumnya. Kita sampai kelupaan untuk nyebutin kamu juara berapa ini. Oke, jadi Tegar kemarin itu dapat juara 2 di bidang education. Jadi juara 2 itu dapatnya medali perak. Oke, itu tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Oh ya, ini medalinya, medali perak tingkat nasional. Oke, next mau apa lagi nih Tegar? Keberakannya apa lagi nih? Tegar sendiri sebenarnya masih ada produk jadi yang belum dilombain dan ada produk yang masih cetak juga. Cuma Tegar mungkin kedepannya bakalan coba cari partner kali ya Kak, karena kan nggak mungkin kita bisa sendiri terus. Suatu saat kita perlu orang atau pendamping. Maksud saya kayak temen yang Spoiler bisa lagi gini kayaknya. temen yang bisa sama-sama jalan buat maju gitu sih. Jadi mungkin selanjutnya Tegar mau coba berkelompok tim gitu, bertim. Oke, mungkin sebelum closing statement nih Kak, aku mau juga kasih, terutama buat teman-teman atau adik-adik yang dengar, kalau misal kalian mempunyai minat yang sama dengan Tegar, Tegar sangat terbuka untuk orang-orang yang mau kerjasama, terutama adik tingkat yang mau, Kak, ayo kita collab lomba, ayo banget. Jangan pernah mikir kalian belum punya skill, jangan pernah mikir kalian belum pernah lomba, ayo kita coba lomba itu bareng-bareng. Buat closing statementnya, mungkin kita emang nggak diciptain sempurna, karena kesempurnaan itu cuma milik Tuhan. Itu bakalan statement yang biasa banget. Cuma yang biasa itu kalau nggak kita resapi, kita nggak bakalan tahu jadinya gimana. Jadi menurut Tegar, bener-bener hidup itu indah dan ya cuma itu sih, hidup itu indah. Dan Tegar sering lihat di TikTok #HopeCore. Jadi buat orang-orang yang habis menang, HopeCore itu bener-bener memotivasi Tegar, HopeCore. Jadi sering-sering lihat HopeCore supaya kalian ada pecutan buat semangat gitu. Ya ini mungkin bisa jadi HopeCore ya. HopeCore bagi adik-adiknya Tegar yang adik-adik DKV yang baru masuk nih. Betul. Dan dia juga open collab loh. Mungkin siapapun. Kalau kalian mau belajar atau mau mengikuti jejaknya Tegar untuk berprestasi, itu bisa banget langsung ke Tegar. Betul.
tinggal DM, nanti pasti Tegar bakalan fast respon. Oke, DM mungkin Instagramnya bisa di drop nih Kak. Betul, Tegar.PBG. Nah, Tegar itu PBG ya, bisa langsung DM aja ke Tegar. Oke, sekian dari Dinamika Podcast kita hari ini. See you on the next episode. Bye-bye.